sekalian yang terkasih, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang konservasi air di ISB. Konservasi air merupakan upaya memelihara keberadaan, sifat dan fungsi serta keberlanjutan sumber daya air supaya senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan dari konservasi air yang pertama ialah pencegahan terjadinya kekeringan di Institut Santi Buana. Jika ada konservasi air, maka kekurangan kekeringan pada air akan sangat menurun. Karena konservasi air sudah diatur secara seksama untuk melakukan atau mengalirkan air tersebut. Jadi, jika ada kemarau, maka konservasi air atau penampungan air tersebut tidak akan dipengaruhi oleh sinar matahari atau paparan matahari secara langsung. Yang kedua, pencegahan terhadap kerusakan bantaran sungai. Erosi oleh air dan perilaku buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan sangat berdampak pada kekotoran air. Maka jika sampah mengalir pada air, maka air tersebut otomatis akan tidak akan steril lagi. Dan yang untuk yang ketiga, pencegahan erosi dan sedimentasi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh beberapa tenaga alam. Salah satunya adalah pengikisan oleh air. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan tanah. Erosi tanah dan sedimentasi ini banyak dipengaruhi oleh sehingga pencegahannya berhubungan dengan konservasi atau pengelolaan sumber daya air. Selain itu, ada pengelolaan yang salah dalam mengkonservasi air, seperti memakai air berlebihan dan lupa mematikan air setelah digunakan yang dapat menyebabkan kekurangan air. Banyak hambatan yang sering ditemui dalam pengkonversian air. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa mengatasi halangan tersebut. Salah satunya dengan cara mematikan air di saat kita setelah menggunakannya. Hal ini sangat berguna. Dengan perawatan yang semaksimal mungkin, pengkonversian air bisa berjalan dengan lancar dan awet dengan cara memeriksa selang-selang atau dari sumber sampai ke penampungan. Itu salah satu cara untuk mengatasi halangan hambatan yang ada tadi. Selain itu juga penanaman pohon-pohon di sekitar tempat pengkonversian air dapat membantu untuk menahan air dan membantu menambah debit-debit air yang ada di tempat pengkonversian air. Manfaat konservasi pelestarian air di ISB untuk yang pertama yaitu menjaga keseimbangan alam dan hutan, yang kedua menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas air, yang ketiga mencegah bencana alam seperti longsor, banjir dan kekeringan, yang keempat menjaga ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan perkebunan, serta menjamin kelestarian daerah aliran sungai. Berikut ini cara merawat konservasi air di ISB. Yang pertama, penanaman pohon di sekitar das. Pohon yang banyak menyimpan cadangan air, contohnya bambu. Kedua, membuat biopori dan sumur resapan. Ketiga, melakukan penghematan terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya air. Baik, jadi ini adalah penampungan pertama air di Institut Santi Buana. Jadi ini adalah di Sampe. Ini adalah tempat penampungan air yang akan mengalir ke Santi Buana lewat pipa. Dari sini, ini adalah penampungan pertama. Dari sini akan dibawa ke
tampungan yang kedua yaitu di bawah Wisma Carlo, dan yang ketiga itu di samping Wisma Theresia. Dari tiga penampungan ini akan dipompa dan disaring lagi ke tempat penyaringan yaitu di belakang Wisma Carlo. Jadi dari penampungan ini akan mengalir melalui pipa. Dan di sini juga akan bawa ke penampungan kedua. Baik, di sini adalah tempat penyaringan air yang ditampung penyaringan air di Institut Santi Buana. Penampungan dari Tampe di bawah Wisma Carlo dan di samping Wisma Theresia akan dipompa dan mengalir melalui pipa dan masuk ke tempat penyaringan ini. Jadi di sini, di tempat penyaringan ini akan dipompa juga airnya dan masuk ke setiap tandon yang ada di setiap wisma. Dari setiap tandon yang ada di setiap wisma akan mengalir melalui pipa dan masuk ke setiap WC-WC di setiap lantai wisma. Jadi sekarang ada di penampungan kedua. Penampungan kedua ada di bawah Wisma Carlo. Jadi seperti yang kita lihat di sini adalah penampungan kedua, air yang mengalir, sumber air yang ada di Institut Santi Buana. Dari sini akan dipompa dan masuk ke penampungan yang ketiga, yaitu di samping Wisma Theresia. Di samping Wisma Theresia dan bawah Wisma Carlo ini akan dipompa dan masuk ke penyaringan. Dan dari tempat penyaringan juga akan dibagi lagi ke bawah samping Wisma Theresia, dan dari samping Wisma Theresia akan dibagi ke setiap tempat di setiap lantai wisma. Penampungan yang kedua itu yaitu di samping Wisma Theresia. Jadi di Institut Santi Buana terdapat 3 penampungan besar. Yang pertama di Tampe, yang kedua di bawah Wisma Carlo, dan yang ketiga itu ada di samping Wisma Theresia. Seperti yang kita lihat, ada penampungan di samping Wisma Theresia yang besar di Institut Santi Buana. Penampungan ini dapat kita lihat air yang ada di sini dipompa dan masuk ke tandon di atas wisma, dan dari situ akan mengalir melalui pipa dan masuk ke setiap WC di lantai-lantai wisma. Apa penting untuk melakukan konservasi air? Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksud untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air. Jadi termasuk daya dukung daya tampung dan daya produksi dari konservasi air ini.